Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 2B yang selalu Bu Imas cintai dan selalu ada dalam hati Bu Imas. Hari ini alhamdulillah kita sudah berpindah ke materi selanjutnya, yaitu tema 2 subtema 3 pembelajaran 1, di mana pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang kata tanya serta membuat kalimat tanyanya. Yang kedua, kita akan belajar tentang penggunaan kata ganti ia dan mereka. Kemudian kita juga akan belajar tentang pembagian sebagai pengurangan berulang. Dan terakhir yaitu kita akan belajar tentang melukis dengan teknik sablon. Sebelum kita mulai PJJ ini, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, agar lebih pahamnya, yuk kita simak dan kita dengarkan video yang menerangkan tentang kata tanya dan membuat kalimat tanya, dan video tentang menggunakan kalimat kata ganti ia dan mereka. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar mengenai kata ganti orang ketiga, yaitu kata ganti ia dan kata ganti mereka. Apa kalian tahu apa yang disebut dengan kata ganti? Kata ganti adalah kata yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu. Kata ganti ada 3, yaitu 1. Kata ganti orang pertama, 2. Kata ganti orang kedua, dan yang ketiga kata ganti orang ketiga. Nah, yang kita pelajari yaitu kata ganti orang ketiga, yaitu kata ganti ia dan kata ganti mereka. Kata ganti orang ketiga itu ada kata ganti dia atau ia. Kata ganti dia atau ia ini digunakan untuk kata tunggal atau lebih dari satu orang. Kemudian untuk kata ganti mereka dipakai untuk kata jamak atau lebih dari satu orang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh kalimat berikut ini. Contoh kalimat kata ganti ia. Contoh pertama, ada kalimat tidak lama kemudian datang kakek. Kakek membawa buah semangka. Nah, di sini pada kalimat kedua, kata kakek diganti dengan kata ganti ia. Maka kalimatnya menjadi tidak lama kemudian datang kakek. Ia membawa buah semangka. Contoh yang kedua, ada kalimat Edo sedang membaca. Edo membaca buku dongeng. Nah, pada kata Edo pada kalimat kedua itu diganti dengan kata ganti ia. Maka kalimatnya menjadi Edo sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Nah, untuk selanjutnya mari simak contoh kalimat dengan kata ganti mereka. Di sini ada kalimat Ratih, Ana, dan Meli bermain lompat tali. Ratih, Ana, dan Meli bermain dengan gembira. Kata Ratih
Ana dan Meli dapat diganti dengan kata ganti mereka. Maka kalimatnya menjadi Ratih, Ana, dan Meli bermain lompat tali. Mereka bermain dengan gembira. Nah, kata ganti mereka pada kalimat kedua di sini menggantikan kata Ratih, Ana, dan Meli pada kalimat pertama. Nah, demikian anak-anak pelajaran hari ini tentang penggunaan kata ganti ia dan Media pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawaban, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana Alvin membaca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban, Edo berkunjung ke rumah kakeknya
pada hari Minggu. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawaban, Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Adi rajin belajar? Jawaban, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Imas yang Bu Imas cintai, alhamdulillah hari ini kita sudah berlanjut kepada tema 3 kepada tema 2 sub tema 3 pembelajaran 1. Tematiknya bermuatan bahasa Indonesia, PKN dan SBDP. Nah, SBDP ini kali ini kita akan mencoba melukis dengan teknik sablon ya, teknik sablon yang sederhana, yaitu menggunakan bahan dan alatnya. Pertama kertas ya, karton, kalau ada tuh kertas yang tebal warna putih. Kemudian kedua sikat gigi, kemudian ketiga sisir, keempat palet ya, tempat cat air, kelima itu nih cat air. Bu Imas kali ini pakai akrilik biar cepat kering. Ada warna kuning, warna merah, kemudian ada warna hijau dan coklat. Kemudian yang nggak lupa lagi yaitu apa? Cetakannya ya. Cetakannya kita mau membuat cetakan apa ya? Nih Bu Imas mencoba cetakan bunga, kemudian ada bintang ya, ada bintang nih. Ada bintang, kemudian ada gambar love ya, nih gambar hati katanya kalau kata orang-orang. Kemudian yang terakhir ini kayak gambar Batman ya, Batman ya yang laki-laki. Yuk, nah ini adalah alat-alat dan bahan untuk persiapan kita melukis dengan metode sablon. Oke ya, perhatikan nanti ya prakteknya. Proses pertama nih, cetakannya kita tempel di kertas putih, kemudian sikat giginya kita kasih pewarna nih. Bu Imas pakai warna merah, mudah-mudahan berhasil ya. Kemudian kita ini kan bismillahirrahmanirrahim. Nah ya, terus sampai keliling, kelihatan ya. Oke, lagi kalau pakai ini akrilik dia cepet kering. Terus sampai penuh. Nanti ini akan berbentuk bunga. Kalau akrilik hasilnya bagus.
Dimas pakainya akrilik satu warnanya, kalau yang lain dia warnanya encer. Kemudian ini ya, nanti kita lihat hasilnya. Ini adalah teknik sablon sederhana. Nanti kalian hasilnya mungkin lebih bagus daripada Bu Imas ya. Oke, coba warna kuning nih ya, tapi dia bercampur dengan merah. Nah, apa jadinya nih warnanya jadinya? Nah, kemudian satu lagi boleh Bu Imas mau bintang. Jadi biar 3 cetakan ya. Bintangnya mau warna apa ya? Harusnya hijau ini. Nah, ini warna-warni dah. Ini adalah teknik sablon sederhana. Kalau yang sudah bagus digital itu dia pakai apa namanya, pakai kaos ya, harus sabar. Nah, oke, selesai. Nah, ini adalah hasil sablon sederhana ya, teknik sablon yang tadi Imas praktekkan. Yang bagus itu harusnya warnanya warna pekat ya. Nah, ini bintang, kemudian di bunga, ini gambar hati atau love. Cuma ini tadi kebasahan agak tumpah. Ya mungkin ini hasil Bu Imas. Ibu Imas yakin hasil kalian akan lebih bagus dari Bu Imas ya. Ini warnanya kurang pekat. Tadi Bu Imas mau hijau, cuma waktunya kelamaan. Jadi inilah contoh karya Bu Imas. Oke, nanti Bu Imas tunggu hasil karya kalian ya. Ini adalah hasil karya 2 dimensi dengan melukis dengan metode teknik sablon ya. Bu Imas yakin hasil kalian lebih bagus daripada Bu Imas. Oke? Anak-anak 2B yang Bu Imas cintai, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita akan berlanjut kepada tema 2 subtema 3, yaitu tematik bermuatan matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Kalau kemarin perkalian adalah penjumlahan berulang, sedangkan kalau pembagian adalah lawannya, yaitu pengurangan berulang. Contoh misalnya ya, bagaimana sih pengurangan berulang itu? Contoh misalnya 12 dibagi 4. Nah, sama dengan tanda tanya. Ini 4-nya ini dilakukan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Contoh, 12 dikurang 4 sama dengan berapa? 8, ya kan? Kemudian terus lagi, 8 dikurang 4 sama dengan berapa? 4, ya. Terus 4 dikurang 4 sama dengan 0, makanya habis. Nah, yang kita hitung yang mana hasilnya? Yang kita hitung yang mana hasilnya? Nih, 12 dikurang 4, 8, berarti ini 4-nya 1 ya. 8 dikurang 4 sama dengan 4, ini berarti 4-nya yang kedua. 4 dikurang 4 sama dengan 0, berarti ini 4 ketiga. Nah, ada berapa kali angka 4-nya? Ada 1, 2,
Ya, 1, 2, 3. Maka 12 dikurangi 4 hasilnya 3. Iya, dibagi maksudnya, lupa. Soal berikutnya, misalnya 16 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, di sini ya. Kita lakukan pengurangan berulang sampai hasilnya 0. 16 dikurang 2 berapa? 16 kurang 2 berarti kan 14. Ya, ini 1 2-nya. 14 dikurang 2 sama dengan berapa? 12. Ini 2. 12 dikurang 2 sama dengan 10. Ini 2 ketiga. Sekarang 10 dikurang 2 sama dengan 8. 2 keempat. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nih 2 kelima. Ya. Terus 6 dikurang 2 sama dengan 4. Ini 2 ke 6. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini yang ketujuh 2-nya. 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini adalah angka 2 yang ke-8. Berarti 12 dikurang 2 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Paham ya? Kelihatan gak tuh ya prosesnya? Contoh selanjutnya adalah 20 dibagi 5. Kita buat pengurangan berulangnya hingga hasilnya 0. Ya, kita turunkan ke sini. 20 dikurangi 5 sama dengan berapa? 15. Nah, ini 5 yang pengurangnya ke 1 nih. 1, yang ke 1 ya. Kemudian biar kamu gak pusing, kasih panah dulu. Nah, 15-nya kita pindahkan ke sini. 15 dikurang 5 sama dengan berapa? 10. Nah, ini kan 5 yang ke-2. Ya kan? Karena nggak cukup, kita pindahkan ke sini. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Ini 5 yang keberapa? 5 yang ketiga. Kita kasih tanda panah lagi. Nah, ini hasilnya 5 dikurang berapa lagi tadi? 5. Nah, ini 5 yang keberapa yang ini? Ini adalah 5 yang ke-4. Nah, 5 kurang 5 berapa? 0. Karena sudah 0, maka 20 dibagi 5. Ada berapa 5-nya? 1, 2, 3, 4. Jadi 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4. Paham sampai di sini? Paham ya? Ya, anak-anak kelas 2B, untuk lebih pahamnya nanti kalian boleh mengerjakan latihan pada halaman 81, ayo mengamati. Kemudian 83, ayo menulis. Sama halaman 84, 85 matematikanya. Dan tugas melukis dengan teknik sablon bisa dikerjakan menyusul kalau tidak cukup waktunya. Ya, dengan berakhirnya tadi Bu Imas menjelaskan materi dan memberikan tugas, maka berakhir pula lah kegiatan PJJ kita hari ini. Untuk itu, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu Imas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.